saya tidak terima. Harus lawan kezaliman ini. Kalau perlu jadi tumbal, nanti korban setiap jadi tumbal demi untuk kebaikan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin. Puluhan kepala sekolah yang melakukan protes atas pelantikan tiba-tiba melempem dan dikabarkan beberapa diantaranya ternyata mendapat intimidasi dan pemeriksaan. Salah satunya yang diakui oleh Budi Yansen berikut ini. Simak pernyataan berikut. Hari Rabu kemarin sekitar jam 2 siang saya datang menghadap ke ruang Pak Kabid Tabri, bertemu dengan Kabid Tabri. Saya dipersilakan masuk ke situ. Setelah saya masuk ke ruangan, Pak Kabid memanggil rekan-rekannya yang di luar staf, yang saya dengar dia namanya Bayu. Ya. Dia menghubungi abang itu lewat telepon apa WhatsApp? Lewat telepon. Ya. Ada telepon dari dia, tapi saya tidak terangkat. Kemudian saya panggil balik lagi. Disuruh datang ke kantor menghadap. Makanya saya datang menghadap pada hari itu. Menghadap ya. Nah, terus kemudian awalnya apa dia? Sampai di ruangan itu dia menyalahkan tentang sanggahan saya yang di waktu di DPR. Katanya di situ tidak ada kesalahan dari Dinas Pendidikan. Itu murni kesalahan sekolah. Kesalahan sekolah. Iya. Katanya operator sekolah. Padahal saya sudah bolak-balik berurusan sebelum itu ke kantor Dinas Pendidikan, melalui operatornya juga, temui Ilham, temui Arif, masalah data itu. Setelah itu macam-macam saran berubah. Keluar dari data SD Merakeh masuk ke 228, ternyata tidak valid juga. Sampai ujung-ujungnya data saya tetap tidak valid, tetap merah. Nah, kemudian disuruh buat pernyataan klarifikasi itu. Itu mana tuh? Ketika saya di ruangan Pak Kabid minta buat video klarifikasi bahwa itu kesalahan dari saya sendiri, pihak sekolah, bukan kesalahan. Kemana dia ngomong? Buat video klarifikasi, kami tidak salah, kemanapun Bapak melapor, kami tidak salah, itu salah Bapak sendiri gitu. Nah, datang pula si Bayu ini menjelaskan kepada saya bahwa data Bapak di situ tertulis Bapak definitif, sedangkan Bapak PJ. Itu namanya manipulasi data, kerjasama, malah kami akan tuntut katanya. Harus ganti kepada duit negara. Saya jelaskan di situ di data sekolah itu saya sebagai guru kelas. Kalaupun ada di situ tulisan di situ definitif, tidak ada unsur kesengajaan saya. Saya tidak pernah buka dapur di sekolah. Passwordnya sama operator sekolah. Itu yang saya jelaskan. Mereka ngotot bakal menuntut. Itu saya tidak mau buat video klarifikasi. Terus intinya kata Pak Kabid, entah pikir dia elok katanya, entah kalau tidak sayang dengan pegawai lagi, artinya kalau tidak sayang pegawai lagi, artinya ngancam saya mau dipecat berarti. Dengan ini tadi data dapur iya, tadi. Suruh buat video klarifikasi. Nah. Oke, aku bilang kan, saya siap buat video klarifikasi, tapi keluarkan dulu SPT saya yang dijanjikan itu. Saya siap buat dalam ruangan ini. Tapi kata Bapak tidak, buat dulu video klarifikasi itu, baru kami beri SPT. Iya. Perdebatan kami itu lebih kurang setengah jam dalam ruangan itu. Oke. Nah, terus abang buatlah videonya. Ya, akhir-akhirnya karena saya ini bawahan, saya tetap buat juga video itu di malamnya. Itu apa ada diancam nggak waktu itu? Kalau nggak dibuat video? Ya, kalau tidak dibuat video, entah kalau Bapak berani berurusan dengan orang atas, dengan dinas, dengan atasan yang lebih tinggi, bupati, terancam pegawai. Saya balas, saya tidak takut dengan ancaman seperti itu. Akhirnya hari itu tidak ada titik temu. Akhirnya saya mengalah keluar ruangan juga. Saya buat juga lah video klarifikasi itu. Ya. Tapi intinya setelah saya buat video klarifikasi, saya tidak ada dihubungi lagi, malah pencitraan. Yo dewek, saya merasa terhina. Kemudian saya merasa harus memikul beban orang lain, beban yang salah, padahal katanya tidak ada hubungan dengan Dinas Pendidikan, operator sekolah, pada operator sekolah juga di bawah naungan pendidikan. Yeah. Di Dinas Pendidikan ada linknya, yang bagian kurikulum ini, yang bagian pendidikan dasar ini, yang bagian operator ini. Operator bisa buka data kami. Di Dinas bisa buka operator tuh.
bisa lihat kalau data kami salah, kenapa tidak diperbaiki selama ini, kan itu. Tapi kok dilemparkan kepada saya salah, alih-alih mau meluruskan sertifikasi yang tidak saya terima, sertifikasi yang saya sudah terima malah diancam membuat data fiktif. Harus dibalikkan kepada negara. Kami bisa tuntut, ada apa ini sebenarnya? Iya. Jadi ditakut-takuti ya Bang ya. Iya. Sekarang kan viral nih Abang buat video klarifikasi. Lalu kenapa Abang sekarang ini balik nyerang? Karena saya ini tidak sanggup kalau seperti ini, beban yang tidak saya buat itu saya buat sendiri. Pada itu kan kesalahan dari bersama ada dinas pendidikan. Kenapa seperti itu? Saya sudah mengikut juga kehendak dia, ikuti ini, ikuti ini. Sebenarnya kalau dari kronologinya, saya sebenarnya tidak punya niat untuk jadi kepala sekolah. Cuma masalahnya kemarin itu ada di tempat saya itu guru P3K yang tidak ada jam, sudah hampir 1 tahun sudah tidak ada jam, dia lulus sertifikasi tidak terima. Makanya saya berpikir kalau saya jadi kepala sekolah keluar dari sini dia dapat jam. Itu maksudnya, bukan tentang haus jabatan. Sebenarnya tidak berminat jadi kepala sekolah. Hari ini pun saya sudah tidak berminat jadi kepala sekolah. Bapak Kabri, Kabid Dinas Pendidikan, saya sangat menghargai Anda. Ketika keluar dari ruangan Anda, saya jabat tangan Anda, saya cium tangan Anda, karena Anda atasan. Tapi hari ini mohon maaf, bukan tidak loyal dengan atasan, ini adalah melawan kezaliman. Bagi saya momen pelantikan kepala sekolah yang baru-baru ini bukanlah sebuah pelantikan biasa, tapi tak obahnya seperti medan perang. Banyak menimbulkan pertumpahan darah, kerugian, ada air mata, semuanya penuh di sini, penuh kebencian. Jadi saya tidak terima, biar masyarakat semua tahu inilah kondisi kita Dinas Kabupaten Merangin pada hari ini. Pada hari ini seperti sebelumnya saya beritakan, saya siap jadi tumbal. Mungkin inilah saatnya, inilah Budi Hansen. Kalau perlu jadi tumbal nanti korban, saya siap jadi tumbal demi untuk kebaikan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin. Dari kepala sekolah lain yang 50 orang itu kemarin, itu ada komunikasi? Dari kepala sekolah lain yang 50 orang mengundurkan diri, konfirmasi orang itu kan memaparkan permasalahannya masing-masing. Bermacam-macam masalah yang disampaikan. Permasalahan saya ini, saya luruskan permasalahan saya ini. Itu yang saya sampaikan. Maksudnya kasih dukungan nggak begitu tahu Abang nih balik lagi, ada komunikasi? Yang hari ini saya tidak tahu seperti apa. Yang jelas saya ini termasuk kepingan pusat atau bagian dari permasalahan yang ada dari sekian orang, 50 orang. Itu yang ingin saya sampaikan, yang saya luruskan. Jadi hari ini ada statement bawahan selalu salah, atasan selalu benar. Hari ini saya tidak terima, harus lawan kezaliman ini. Tidak mau seperti ini terus. Walaupun saya harus hangus sendiri, jadi abu, saya siap.